Nama saya Putri Anggreni Sinomora. Nama saya Puspa Suhada. Di sini kami akan menjelaskan hasil review jurnal kotak Pekanbaru dan implementasi teori permintaan terhadap BBM di Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang review jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Inflasi Games Theory dalam Penentuan Strategi Bersaing pada Produk Smartphone, dengan jurnal Fokus Bisnis volume 17 dan halaman 57-61 tahun Desember 2018, penulis Diana Ma'rifah SE MSI dan Wahyuni Windasari SSI MSc. Reviewer Puspa Suhada dengan NPM 18110468, Putri Anggreni Simamora dengan NPM 18110276, dan Suryani dengan NPM 18110296. Tanggal pengreviewan yaitu pada tanggal 14 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian dalam jurnal pertama, yaitu aktivitas pemasaran merupakan aktivitas pokok sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis. Manajemen perusahaan harus mengkaji program pemasaran mereka dan menentukan strategi pemasaran yang baik dan sesuai dengan target pasar yang dibidik sehingga aktivitas pemasaran akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pemasaran di samping bertujuan untuk menjual dan mendistribusikan barang agar dapat sampai ke tangan konsumen, juga bertujuan untuk memperoleh laba sehingga dapat dipakai dalam menunjang kontinuitas perusahaan maupun untuk membiayai pengeluaran perusahaan. Itulah mengapa pemasaran memiliki fungsi penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Setiap produsen handphone bersaing meraih minat masyarakat melalui penerapan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Setiap perusahaan perlu penerapan strategi pemasaran yang tepat untuk mengantisipasi adanya persaingan di pasar. Strategi yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas produk, penerapan harga yang terjangkau, atau dapat pula melalui promosi yang gencar dan menarik bagi konsumen. Strategi pemasaran merupakan senjata yang digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisa strategi pemasaran yang tepat adalah dengan pengaplikasian games theory atau teori permainan. Games theory mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis bernama Émile Borel pada tahun 1921. Kemudian Johannes von Neumann dan Oskar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui strategi optimal yang digunakan oleh perusahaan Xiaomi dan Samsung agar pesaing berjalan seimbang adalah penggunaan strategi murni di mana Xiaomi menggunakan strategi harga dan Samsung meresponnya dengan menggunakan strategi kualitas. Penggunaan strategi lain menurut game teori dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi Xiaomi dan meningkatkan kerugian bagi Samsung. Subjek penelitian yaitu mahasiswa STIE Putra Bangsa Kebumen. Objek penelitian pengguna smartphone Xiaomi dan Samsung. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan games teori sebagai alat penentuan strategi bersaing perusahaan smartphone. Teori permainan atau game teori merupakan suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permainan disebut sebagai pemain. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,
dapat disimpulkan bahwa strategi optimal yang digunakan oleh perusahaan Xiaomi dan Samsung agar persaingan berjalan seimbang adalah penggunaan strategi murni, di mana Xiaomi menggunakan strategi harga dan Samsung meresponnya menggunakan strategi kualitas. Penggunaan strategi lain menurut game teori dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi Xiaomi dan meningkatnya kerugian bagi Samsung. Samsung sudah identik dengan kualitas di mata konsumen. Oleh karena itu, disarankan bagi Samsung tetap konsisten dalam inovasi berkelanjutan melahirkan produk-produk unggulan. Nah, bagi Xiaomi, penentuan harga yang terjangkau merupakan strategi yang bagus untuk bersaing di pasar smartphone. Namun, Xiaomi juga perlu berhati-hati akan citra produk. Informasi dari sebuah produk bagi konsumen bisa didapatkan melalui harga. Harga dapat dijadikan sebagai ukuran dari kualitas produk. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun Samsung lebih unggul dalam hal kualitas, Xiaomi tetap harus memiliki komitmen dalam hal kualitas produknya. Kekuatan penelitian. Yang pertama, penjelasan pada pendahuluan sangat lengkap sehingga memudahkan para pembaca. Yang kedua, penjelasan pembahasan di jurnal cukup lengkap dan dapat dipahami. Kelemahan penelitian. Yang pertama, masih kurangnya analisis yang dilakukan peneliti. Kedua, tidak menerapkan kerapian dalam penulisan. Lalu yang ketiga, space penulisan tidak teratur. Review jurnal kedua dengan judul Estimasi Biaya Pencegahan dan Pengawasan K3 pada Proyek Konstruksi. Jurnal Paduraksa dengan volume 7 dan halaman 88 sampai 101. Tahun tulis Juni 2018. Penulis 1. Wayan Jawad dan Nyoman Suwitanujaya. Reviewer Puspa Sohada dengan NPM 1811068, Putri Anggraini Simamora NPM 1811026, Suryani 1811026. Tanggal 14 Januari tahun 2022. Masalah atau fenomena penelitian. Proyek konstruksi merupakan sektor pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dibandingkan sektor lainnya. Angka kecelakaan kerja di Indonesia terbilang cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun sebelumnya. Jam Sostek 2011 dalam Ramli 2013 halaman 4 menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2011. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2008 mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 13,17%. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah kecelakaan kerja di Indonesia yang peningkatannya paling kecil yaitu 0,79%. Hal tersebut menandakan resiko kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi. Resiko kecelakaan kerja dapat mengganggu produktivitas, kesehatan, dan kualitas tenaga kerja. Maka perlu adanya manajemen yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Permenaker nomor 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Merupakan suatu hal yang baik untuk dilaksanakan di seluruh industri, baik produk maupun jasa. Penelitian. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengestimasi biaya pencegahan atau prevention costs dan biaya pengawasan
atau inspection cost. Ketiga, pada proyek konstruksi. Subjek penelitian yaitu proyek konstruksi. Objek penelitiannya pencegahan atau prevention cost dan biaya pengawasan inspection cost. Ketiga, pada proyek konstruksi. Metode penelitian yaitu menggunakan data dalam kajian ini bersumber dari proyek pembangunan sentral parkir dan fasilitas penunjang di kawasan Suaka Dharma Serta. Teknik analisis yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan perhitungan biaya ketiga. Hasil penelitian. Pada setiap pelaksanaan proyek, dilakukan identifikan kemungkinan bahaya pada pekerjaan yang dilaksanakan. Berdasarkan potensi bahaya dan kecelakaan tersebut, dilakukan penelitian risiko dan ketentuan pengendalian risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja pada setiap potensi bahaya yang ada. Kedua, estimasi biaya keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek dihitung dari biaya peralatan keamanan, bangunan-bangunan pengamanan, termasuk rambu-rambu, fasilitas kesehatan, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan. Kekuatan penelitian. 1. Adanya saran dan jurnal, sehingga memudahkan para pembaca. 2. Penggunaan kata yang tepat dan baku. Kelemahan penelitian. 1. Masih kurangnya analisis yang dilakukan peneliti. 2. Tidak menerapkan kerapihan dalam penulisan. 3. Space penulisan tidak teratur.